kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tema penting dalam kajian ekonomi Islam, yaitu terkait riba dan tahapan pengharamannya sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dimulai dari tahap awal ketika Al-Quran belum secara langsung mengharamkan riba, akan tetapi memberikan isyarat moral kepada masyarakat bahwa riba itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhaifun. Kalian berikan berupa riba atau tambahan untuk menambah harta atau kekayaan manusia, maka dalam pandangan Allah itu tidak bertambah. Akan tetapi segala sesuatu yang kalian berikan berupa zakat dan kalian berikan untuk mengharap keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan pahala. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa harta yang bertambah karena riba itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Dan juga ayat ini sebagai edukasi awal bagi masyarakat agar menyadari bahwa keberkahan hanya akan didapat dari harta yang halal dan juga harta yang dibersihkan dari zakat. Setelah tahapan pengenalan tersebut, Al-Quran masuk ke fase memberikan peringatan. Nah, Al-Quran memberikan contoh terkait umat pada zaman dahulu yang mereka dihukum dikarenakan mereka tetap melakukan riba padahal mereka telah diberikan peringatan. Dan hal ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 161 yang berbunyi, wa ahdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa adadna lil kafirina minhum adaban alimah. Wa ahdihimur riba, dan karena pengambilan mereka terhadap riba, wa qad nuhu anhu, dan sungguh mereka telah dilarang dari riba, wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan mereka telah memakan harta manusia dengan cara yang batil, wa atadna lil kafirina, dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir minhum dari mereka adaban alima, adab yang pedih. Berfungsi sebagai peringatan bahwasanya riba merupakan perbuatan yang zalim dan juga mendatangkan murka Allah, sebagaimana murka Allah yang ditimpakan kepada umat terdahulu yang telah melakukan riba. Dan ayat ini bertujuan untuk mengingatkan umat muslim, terutama umat saat ini, agar tidak melakukan kesalahan, agar tidak melakukan dosa seperti yang telah dilakukan oleh umat terdahulu. Selanjutnya, pengharaman riba memasuki tahap yang ketiga, yaitu tahapan pelarangan secara tegas. Dan hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kalian memakan riba ad'afan mudha'afah, dengan berlipat ganda. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Pada fase ketiga ini, larangan riba disampaikan secara sharih atau jelas. Tujuannya adalah untuk mengurangi praktik riba secara bertahap, karena masyarakat pada saat ayat ini turun, mereka banyak melakukan riba yang menjerat dan juga memberatkan pihak yang berhutang. Tahap terakhir adalah pengharaman total terhadap seluruh bentuk riba, baik riba yang kecil maupun riba yang besar, berlipat ganda maupun tidak. Dan pengharaman ini telah ditegaskan dalam surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 275 hingga ayat 279. Pada ayat 278 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kalian adalah orang yang beriman. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memusnahkan riba dan hanya menyuburkan sedekah, dan bahkan menegaskan bahwa pelaku riba yang tidak bertaubat maka telah mengumumkan perang terhadap Allah dan juga Rasulnya. Nah, pada tahap keempat ini, syariat Islam telah menghapus seluruh celah keberadaan riba agar masyarakat hidup dalam keadilan, kasih sayang, dan juga keberkahan dalam kehidupan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita terkait pentingnya menjauhi riba dalam kehidupan sehari-hari.